'Cause we'll be on a tether. Cause we'll be on a tether. Jos sebentar. Jos udah masuk, sabar sebentar. Iya. Sebentar. Yay. Hello Josh. Kasihan dia lagi tidur dibangunin ya. Kak Cika ternyata sempat jam 2 jadi ya udah mulai jam 2. Ntar Jos, ada sesuatu yang Kak Cika mesti brief ke Jos dari Mama bentar. Jadi ada ini tunggu ya bentar ya. Jos ikutan ini mau nggak ya? Ntar dulu, Kak Cika cek dulu Jos. Ntar. Ini kayaknya Jos ikut bagus nih. Tar, apa ini? Yang pekerjaan kayak dokter, pengacara, dan juga pilot, kita butuh ijazah untuk bisa bekerja. Tapi di dunia IT, yang penting kita punya skill. Kita bisa masuk di tempat mana saja yang kita mau. Banyak yang nggak tahu kalau jurusan kuliah gue sebetulnya bukan teknik komputer atau informatika. Jurusan kuliah gue adalah fisika. Ini gue ambil karena waktu SMA gue udah sadar kalau skill IT itu bisa dipelajari gratis dari internet. Meskipun begitu, gue berhasil kerja di IT dan membantu banyak perusahaan dan bisnis. Sekarang waktunya kamu belajar skill IT yang 100% gratis dengan cara ikutan program Elevate with Decoding. Ini adalah pelatihan AI komprehensif yang 100% gratis, tanpa seleksi, dan terbuka untuk umum. Bareng dengan Microsoft, kamu akan belajar AI dari dasar hingga mahir. Kalian akan belajar AI fundamental, Microsoft Azure, GitHub, sampai eksplorasi machine learning dan deep learning dengan project dunia nyata. Program ini 100% gratis. Kalian akan dapat sertifikat Ntar Jos, ini tar lu kok salah. global, kesempatan untuk ikut generatif AI, hackathon, dan Tunggu ya. Kita cek dulu. Taruh Kak Cika share screen dulu bentar. Bentar Jos. Kata Mama Jos, Kak Cika harus cekin ini buat Jos. Bentar ya. Sabar dulu, sabar. Belum screenshot. Alamak. Bentar dulu, share. Share. Ya. Dan susah nih. dan merchandise eksklusif. Jangan tunggu lagi, daftar. Iya, mau daftar Pak. Bentar dulu, lagi cek dulu. Nah, ini Jos kata Mama. Oh iya ini. Ntar dulu, mau nggak Jos? Tapi berlangsung bulan Januari sampai Juni 2025. Registrasi 19 Januari sampai 30 Juni. Ini tuh kita tahun berapa sih? 2025 kan? Terus online hackathon, seleksi sertifikasi, dari Microsoft nih. Mau coba nggak? Ntar ya, cek dulu ya. Dia pakai Azure berarti, GitHub. Terus ada online hackathon. Kayaknya lucu juga sih, Jos, ini gratis loh. Kak Cika coba cek intip ya. Kalau mau daftar Jos. Iya. Kayaknya oke lah. Perlu apa aja sih? Email aktif, email decoding, Microsoft Learn, WhatsApp, pendidikan terakhir, status pendidikan, status pekerjaan apa? Tidak bekerja kan boleh kan? Maksudnya tidak penyandang disabilitas. Ini di LFIT ini kayaknya disponsorin ini Jos. Disponsorin Microsoft berarti ini. Ntar Kak Cika kasih dulu ke Jos berarti ini. Hold on. Ini berarti sesuai dari nomor referralnya ini ya. Ini. Oke. Terus daftarnya ini. Daftar aja Jos, beneran bagus sih. Mumpung gratis dan oke nih. Jadi si decoding kayaknya kerjasama. Jadi nanti pakai mesinnya si ini juga punyanya Microsoft. Jadi pakai Azure. Kak Cika pernah pakai lumayan Jos, bisa dimanfaatkan untuk training. Maksudnya training machine learning. Kak Cika waktu itu pernah punya cloud buat computing AI ya. Tiba-tiba ditagih 1 juta, tahu mahal. Jadi kalau misalnya ini gratis, wah asik banget, harus disikat ini. Cobain. Kita ini aja, ini. Taruh. Kak Cika cek dulu lagi ya. Barangkali Kak Cika bisa kasih intro ke Jos. Oh ini.
Tapi akhirnya apa coba Jos ini kalau Kak Cika ngelihat nih Microsoft kan ngadain ini kan. Dia mau cari apa namanya dia mau rekrut. Jadi biar nanti jadi engineer-nya mereka gitu. Jadi nggak tahu ya kalau SMA tapi bagus buat pengalaman Jos cuman ntar ya Kak Cika cek dulu. Ini berarti kita lihat aja ya sesusah apa. Berarti harus pakai Azure Framework. Jadi harus Microsoft oriented lah. Ini mahir. Tuh kan nantinya gila juga sih, tapi ya biarin aja lah. Kalau pusing aja, tapi kan gratis ini kan biarin lah. Iya. Ya kan coba ya cek dulu. Contoh ya. Misalnya ini. Ini yang tadi ini screenshot dulu kita lihat dulu ya supaya catatan. Oke, ini bisa langsung start gini. Ini beneran Azure, Jos, jadi spesifik Azure gitu. Kan beda-beda tuh semua kayak AI aja bisa kita pakai AI misalnya cloud, mestinya kan implementasinya pasti beda gitu ya. Ini juga pasti beda-beda. Kita pakai OpenAI itu pasti beda. Ntar cek dulu. Ini apa? One day. Tuh kan belajar cloud, Jos. Jadi belajar ini rada boring nih pasti, tapi harus belajar arsitektur. GitHub mah gampang lah. GitHub tuh gak masalah. GitHub kan cuman fitur-fiturnya aja yang kita bisa pakai. Kayaknya dia nanti coding-coding kita bakalan bisa itu. Pakai GitHub Copilot. Ini oke lah. Ini apa? Oh, AI. Ini dokumen-dokumen nih pas. Aduh. Ini rada teori nih ya, agak boring tapi ya sudah lah ya. Ini udah masuk ini ya. Language-nya dia. Nggak ngerti ketika susah apa nih. Pokoknya ini Azure oriented lah. Tuh computer vision solution. Berarti pakai mesinnya dia. Nanti kita disuruh bikin misalnya kan biasanya Google ya. Kalau Kak Cika biasanya pakai detect tuh pakai TensorFlow-nya Google. Nah, kalau ini punyanya Azure nih. Nanti dia misalnya gimana analyze. Tapi ini coba kalau kita start ya. Ada assessment-nya tahu. Polling. Ini langsung bisa ikut loh. Kak Cika juga bisa ikut dah. Berarti. Cuman takut bosan di tengah. Oh dia pakai Azure Open AI. Banyak tahu Jos ini. Tapi lihat deh. Nih. Nah, tadi. Tadi di mana ya Jos? Home. Apa? Ini kita harus catat ininya. Nah ini harus dicatat nih Jos. 6 bulan loh. 5 lah. Jadi Jos harus tahan menghadapi semuanya. Ini programnya 6 bulan sampai Azure DevOps, sampai deploy, bikin app di cloud, sampai tapi dapat sertifikasi harusnya. Kayaknya asik. Kak Cika pengen coba dulu ini ya. Oke. Atau mau daftar sekarang, Jos? Mau coba daftar, Josnya? Nanti share screen. Lalu Kak Cika pengen ngintip dulu. Nih, sekaya apa? Gue bisa ikutan dong. Tapi takutnya ya pasti ikut. Introduction to AI. Tuh ada ya sebuah generative AI, computer vision. Ini ada harus nonton. Kak Cika nggak keburu lah kayaknya nih mah. Speech. Bagus juga. Next. Oh ya. Atau Jos gimana? Sekarang gini. Ketika terserah Jos ya. Kalau Jos mau daftar sekarang, maksudnya sekarang Jos daftar terus ketika Jos share screen kita kerjain lesson-lesson pertama. Oh kayak gini kira-kira. Atau Jos mau ngerjain project yang kita kemarin yang ongoing. Mending gimana Kak? Tahu. Kalau kata Kak Cika mending daftar dulu deh. Terus Jos coba buka deh. Satu Oke. lesson aja. Terus gimana kayak apa gitu. Tapi Jos share screen. Taruh. Kak Cika sambil daftar nggak ya gue ya?
Tapi tadi barusan nggak daftar, Bisa. bisa sih, tapi nggak dapet sertifikat kali. Kalau daftar. Dan insight, coba daftar dulu aja Jus. Biar ya biar udah lapor ngomong udah. Tapi ini worth it sih kalau kata Kak Cika, cuman emang termnya panjang. Hmm. Tapi ini kalau misalnya oh ngerti. Sebenarnya gini. Jadi dia tuh punya materi kan, materinya dari si Azure sama dari si Microsoft. Kak Cika bisa sign in pakai pakai Microsoft, lupa, cari dulu Microsoft ya. Microsoft. Nah, kalau JOS itu ikut inkubatornya, jadi kayak cobain JOS, bentar lo, value Microsoft. Coba ya masih ada nggak ya? Kak Cika bisa masuk nggak ya? Coba ya. Pakai akun Microsoft saya. Ini harus bikin apa nih? Oh, akun Microsoft. Aduh, apa ya? Lah, passwordnya lupa. Taruh. Tunggu dulu. Oke. Nah, sign in. Bisa kayaknya. Apa ya? Passwordnya apa? Tuh kan dia juga lupa password. Kak Cika baru bisa masuk lagi. Jos mah, password apa sih Jos? Bukan, Microsoft. oh, tar dulu Jos. Kalau nggak pakai Microsoft, daftar aja itunya. Kayaknya nggak usah masuk Microsoft deh kali. Kak Enggak. Cika udah login loh. Daftar apanya? Daftar ke situ. Itu kan harus yang kayak nomor WhatsApp pendidikan terakhir itu. Apa bukan yang itu? Itu yang itu. Emang disuruh masuk ke Microsoft? Itu ada link Microsoft Floranya kan aku nggak punya. Hah? Oh, jadi harus bikin dulu. Mm-mm. Nggak pakai itu, pakai akun Microsoft tapi apa itunya? Coba cari. Eh, 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 eh. Oh, Kak Cika juga bisa ikutan. Cuman berarti learn-nya aja. Taruh, cek dulu ya, learn. Microsoft. Oh, ada course-nya. Oke, gua ngerti sekarang, coy. Jadi gini, eh Jos, Hmm. si decoding ini kerjasama sama AI, sama si Microsoft. Microsoft tuh punya materinya. Si Hmm. decoding itu kan, maksudnya dia sekolah kan coding kayak kayak Prokot CG gitu lah. Hmm. Kita kerjasama. Nah, si decoding kan punya murid tuh. Nah, muridnya disuruh ikutan ini. Si Microsoft udah punya materinya. Jadilah dia bikin acara ini, si event ini. Nah, event ini itu sekalian ada hackathonnya. Jadi sekalian misalnya dia bisa ngefilter yang bagus-bagus, nanti sama dia bisa direkrut gitu. Tapi kalau misalnya kayak Kak Cika nih, atau Josh misalnya punya akun di Microsoft, itu learn aja ada tahu. Tapi nggak tahu nih, kayaknya gratis ya, nggak tahu. Kalau tapi kayaknya kalau daftar pakai yang di coding sudah pasti gratis karena mereka kerjasama kan. Nah, Iya. kalau pakai akun biasa gini, Kak Cika nggak yakin gitu. Tapi modul-modulnya mah ada. Ini Kak Cika bisa tuh masuk generatif AI lah apa segala. Aduh, apa passwordnya? Di reset aja pakai email. Nggak mau. Email. Heeh. Coba deh Kak Cika close-closein dulu dah, nggak usah banyak ini. Coba ya GitHub AI ada nggak ya di sini gratis ya? AI. Oh, ada fundamental AI konsep, Azure AI, machine learning. Bagus juga loh ini buat topik. Bentar ya.
Yang apa decoding? Oh. Di mana itu password? Bisa kagak, Jos? Ntar lagi nyari password. Oke. Lagi mau reset. Terus mama juga lupa lagi. Ya Allah ya Rasulullah. Dapat Nggak ada. sertifikat. Tapi dengan login. Coba Kak Cika cari Python ya. Kita bisa nggak ya belajar di sini AI Python? Hih, ada Python in Minecraft Education. Tapi Kak Cika, coba GitHub kan GitHub. GitHub. Nah ini nih. Nah, Kak Cika mau coba sesuatu ya. Aku mau coba start yang ini. Sesusah apa sih kalau perlu kita belajar bareng? Oh, jadi Kak Cika bisa bantuin Jos dapat sertifikat. GitHub Copilot. GitHub Copilot? Oke. Agak berat sih tapi create a web API using Fast API with route to products. Nah, juga share screen. Kalau udah kasih tahu ya Jos. Iya, ntar Kak. Sambil ini nih nyontohin. Jadi kayak gini deh. Kita lihat ya. GitHub Copilot pakai Codespace. Mama. Dia berarti set apa GitHub. Copilot free udah. Kita udah punya. Jos udah punya GitHub belum ya? Udah gitu pilih Copilot. Belum. Oke. Nah, Kak Udah ada sih. Hah? Udah ya? Udah punya kan harusnya? Udah. Tapi malas juga ya. Tunggu. Dia harus pakai Codespace. Jadi itu perabot-perabotnya tuh harus Microsoft gitu loh, Jos. Ini tuh sangat-sangat. Coba Kak Cika buka dulu di GitHub. Alamat tuh factor authentication dulu. Authentication. Terlalu secure nih gue. Hah? The name of password manager. Hah? Apa dong? Ntar lo. Apa ya? Oh, harus bikin Codespace, Jos. Tar. Jadi Jos ngurusin itu dulu. Kak Cika mencoba ini dulu ya. Mencoba membuka jalannya dulu. Jadi kan oke. Jadi yang sejauh ini yang Kak Cika lihat si Microsoft-nya ini harus pakai GitHub. Nah, terus kita harus bikin Codespace-nya. Jadi nanti supaya mereka tuh integrated gitu antara GitHub sama lesson-lesson yang ada di Microsoft kayaknya. Nah, harus bikin Codespace ini. Oh, tapi Codespace-nya bisa masuk. Oh, right. Jadi gini, Jos, ini framework-nya Visual Studio Code, GitHub,
sama Microsoft. Nah, jadi kayak gini environment-nya. Nih Kak Cika buka di GitHub-nya udah kayak gitu. Ya kan dia bilang create code space, create no code space. Nih Kak Cika langsung masuk ke Python dulu, Jos, kita ngetes. Soalnya nih kalau terlalu Microsoft bakal leneng juga soalnya, Nah, ya kan? Nah, ini Kak Cika mau ya. coba gimana caranya kalau kita bikin pakai Python. Ini suruh ngapain? Oke, ini udah ada Copilot belum? Ini ada Copilotnya nih, aman nih. Tuh, Jos, jadi dia tuh maunya environment-nya kayak begini. Copilotnya udah ada, terus apa namanya? Nah, ini udah ada, Jos. Enak juga ya. Liatin. Liatin, Jos, liatin. Taruh. Kak Cika Bener ini. kok. Ya, sok, boleh. Ambil itu ya. Jadi ternyata dia udah ada semua dia bikinin. Wah, Kak Cika masih ngajarin Jos ini juga. Oh, web app. Tapi dia udah bikinin, enak juga loh. Berarti tinggal tuh. Tapi dia maksa kita pakai Azure sih, nggak harus which is. Dia bilang Oh, di passwordnya ini. udah dapat passwordnya. Sampai sini dulu Aduh. lah. Ya Allah. Ya udah aman ya, pokoknya Kak Cika udah nyoba. Ntar dulu ya. Oke. Alright ya. Berarti kalau udah Jos share screen ya, kasih tahu ini kan masih screen Kak Cika nih. Nah, Kak. Kasih tahu. Tunggu prompt engineering, best practice, create HTML. Oke. Indonesia. Identik model. Account manager. Back to learn. Oh, udah ke Kak Cika tes dulu ya. Hmm. Kak Cika kuis dulu. Kuis Lah dulu, itu udah quiz dulu. kuis dulu ya. Use prompt and Copilot. Use prompts. Iya bener ini. Aduh, gue nggak tahu nih tadi nggak baca. Males teori ya Allah. Just apa bantuin? An option to level enggak dong. Itu yang satu gak sih? Permat ya kayaknya. Atau ini? Itu. Oh iya ini benar. Apa nih nggak tahu. Tab kayaknya. Emang Identik. iya, tab. Iya. Saya kan kayak misalnya, dia suka nggak misalnya lagi ngetik apa? Misalnya lah di mana Heeh. apalah misalnya di website atau apa, terus dia ada suggestionnya kan kalau kita tap langsung dia ketik kan, iya nggak sih? Nggak pernah. Nggak tahu lah, so tahu gue. Identify which statement is valid and still apa nih? A prompt. Aduh. A prompt which is or input is a collection of instruction of content. Hah, Itu yang C. apa tuh collection of laptops? Enggak juga. Enggak kan? Oh, itu yang B berarti. Oh ya ini nggak mungkin collection of songs ya? Of songs ya? Emang Iya. depend the output of how well you craft your prompt lah. Submit. Nah, Lulus nggak gue? Gila, lulus semua? Bener semua? Review iya answer. itu. Oh dibantuin Jos tapi Nah, salah. itu salah. Tapi salah satu apa? Apa harusnya incorrect? Has quota for core completion. It also support multi-file editing. Oh, itu chat permot directly in your IDE and github.com. Aku lah banyak mau. Banyak mau tapi bener lah udah 400 boleh lah biarin. Nanti gue lolos dong. Next. Summary. Hah? Gimana? Gue suruh dihapus atau suruh bayar? Ntar dulu. To avoid consuming all your monthly GitHub code space time, it's important to delete your resource after you upload your change to repository. Go to GitHub code space, find, delete. Lah maksudnya gimana? Nggak, dia ngajarin cara ngapus kali ya? Atau enggak?
Enggak, katanya ngabisin resource. Tar dulu, berarti gue harus ke itu, Jos. Ke GitHub. Ntar dulu. Kok gini sih? Aduh, sabar. GitHub. Jos sudah punya GitHub kan, bener kan? Ntar. Sok sambil buka. Ini kalau ribet ya udahlah. Tapi harusnya bisa lah Belum. bikin. Asa punya? Nggak punya ya? Programmer tuh harus punya, Jos. Cielah. Lupa punya apa enggak nih, coba di ini dulu. Password lagi dia. GitHub Codespace. Gimana caranya gue ke Codespace? Nah, udah ada tuh berarti, sign in. Ada. Ah, gimana? Ada. Oke, good. Lah, kok nggak ada? Passwordnya salah. How Oh, to open GitHub aduh, Code? forgot aja, forgot. Hmm, Iya, bukan robot. Ah, Kak Cika kan buka Codespace aja kagak bisa. Gimana sih? aduh, kesebutan. Anu tuh, mana? Mana itu? Oh, kalau nggak bayar. Masya Allah, gue pusing banget. Terus ini pindahin dulu ke sini. Kak Cika pusing banget ya. Ini. Secure email. Apa? Mana? Ya mah. Oh, Oh this. ya, ini dia. Oke. Loh, Oh, eh, aktif nih, bisa dihapus. Oh, gue udah bisa. Udah bisa. Oke. Bisa. Terus kenapa gue harus hapus? Dia bilang apa? kok namanya gituan sih? Ini. Ih, Kak Cika udah dapet. Achieve. Ada, Aha. udah punya. Lumayan, Jos. Using GitHub Copilot with Python. Ya, oke. Sebenarnya bisa gini. Tapi Jos ikut itu aja tracknya yang di coding. Coba Jos pengen tahu. Kalau Kak Cika kan nggak daftar. Kalau Jos daftar, Hmm. tahu mentok nggak. Tapi Kak Cika lumayan ya dapat. Dia kan banyak banget soalnya trainingnya. Learn-nya tuh banyak. Apa dapat apa? Bisa milih. Nah, Jos sudah share screen belum? Belum. Bentar. Oke. Kak Cika mau ngapus dulu ya ini ya. Mau dihapus aja gue delete ah. Ini kenapa namanya nama ini? Oh, bisa bikin dev environment juga baru tahu. Ini GitHub bisa diganti nggak sih namanya? Aduh. Harus bikin baru sayang. Udah aja bikin username baru. Terus Kak Cika chat GPT dulu malahnya. Bisa nggak bikin lagi tapi emailnya sama nggak bisa ya? Emailnya sama bisa nggak ya? Taruh. Sini aja nanya chat GPT mumpung. Oh, bisa ya? Tuh Oh, change enggak deh. Ini bisa. GitHub username. Aman. Aman? Bisa ganti username. Setting Aduh, iya ada. Setting ada. Update username bisa. Oke. aduh. Alright. Tapi akan linknya beda nggak apa-apa. Sekarang Kak Cika mau nanya. Tunggu Jos. What is the use of code GitHub? Oke, mantap. Sudah. Mantap. Oke. Oh, Aduh. enak juga ya. Oh, ini kayak Replit. Is it some kind? Does it work like Replit? GitHub Codespace. Tuh kan dibandingin hebat juga. Oh, Codespace tuh punya Replitnya GitHub, John. Oh, Jadi si GitHub tuh punya Replit tapi namanya Codespace. Jadi semuanya diinstal di dianya. Difference-nya custom browser yang itu VS Code, full control, limited customization, cloud based.
more limited, paid after free usage. Oh, holy, okay. How do we have, how much do we have to pay for code space? Show some plans. Hmm. Oh, baik. Jos, liatin yang kayak KCK bilang. Kan KCK pernah pakai ya. Jadi bayar nih langganan. Terus tiba-tiba sama Kak Faris waktu itu kita mau bikin training machine learning di cloud. Lupa apa namanya. Tiba-tiba di akhir Kak Faris ngetes tuh. Kita nyalain mesinnya. Terus Kak Faris ngetes. Terus kita lupa matiin mesinnya, Jos. Tiba-tiba di akhir bulan ditagih 1 juta. Kak Cika bingung, gue ngapain? Kok ada tagihan? Ternyata mesinnya lupa dimatiin. Nah, ini juga gitu. Jadi kalau pakai Hmm. ini, tapi kalau kita nggak punya kartu kredit sih, tapi takutnya terdaftar, ternyata ada bayar 0,7 dolar per gigabyte. Kalau nggak, nah ini kan base. Oh, kalau free on or individual bayarnya per penggunaan. Makanya tadi Kak Cika delete tuh karena kalau itu running terus, kayaknya nanti kena charge deh. Nah, nggak tahu juga, belum pernah nyoba soalnya. Tapi kalau Hmm. kalau kalau Jos ikutan yang tadi mungkin sama Microsoft-nya beda kali ya, ngerti deh, beda gitu kali. Oh, kalau yang daftar dari link ini nggak dikasih, nggak di charge atau gimana, nggak ngerti. Servernya dibedain atau gimana? Udah, sekarang Jos yang share screen. Sok, daftar dulu. Kayak gini. Jadi, Oh, jadi mana tuh? Ah, terus Microsoft. harus ngapain? Mana linknya kayak gimana? Mana nih link ya? Nah itu, Ini. linknya GitHub ini Jos, alamat GitHub tuh. eh Ini Microsoft. eh, kayak gini, github.com nama Jos. Jadi GitHub apa Microsoft? Aduh, kayak gini nih contoh. Oh, ini. GitHub sayangku ini. Aduh, ribet banget. Ya harus sabar. Kayak gini nih. Tapi alamat namanya Jos. Hmm. Alamat ya kayak gitu-gitu, harus sabar, sabar dan sabar. Sabar, sabar. Ini punya saya ya. Nah, terus apa? Terus Oh, ini yang sabar dong. Oke, mantap. Udah. Ini kan terakhir SMP. Mana SMP tuh? Agak. Oh, udah. Pendidikan terakhir sama aja dong. nah, Kenapa disuruh kayak kan udah pencet, kenapa lo suruh lagi? Entah. Kabupaten sama aja. Eh, eh, eh.
Ini bilangnya apa nih Kak? Enggak apa iya aja? Mana. Iyalah, Hmm. dikit. Ya kita bilang Dari berapa dengan dari distrik, Pak. Dari emak. ada aja lah. Ya. Ya Allah harus nulis. TikTok. Ntar ini lapor emak. Nya. Ntar ya Kak Cika kirim dulu screenshotnya. The screenshot. Ntar dulu. Udah nih submit. Terus udah apa yang gue dapat? Oke. Oh. Nah, itu dia. Kan? Klik tombol start. Loh, ini dia. Milestone 2, milestone 3, 4. Banyak banget. Ya langsung. Yang mana? Nah itu. Ya, fundamental dulu berarti. Nih tonton. Coba tonton cepet aja. Lama nggak sih dia ngapain segimana banyak? Bagus nggak, Jeff? My name is Graham Malcolm. Here's some of the basic principles and concepts. Kalau Kak Cika video gini sekali cik baca teksnya. Jadi nggak mau nonton, mau baca. Ada nggak sih? Nggak tahu itu di bawahnya tulisan nggak sih? You might already be thinking AI is Tapi pendek sih itu. Tahu dengan ada. Karena Kak Cika sambil Discord coming to dulu. Oh, Wait, what? ya ini. Ini the pendaftaran truth video. is, while these kinds of ideas make for great movies or headlines, AI actually brings a great number of benefits to us. And we're already seeing some of those benefits in areas like healthcare, education, finance, transportation, logistics, agriculture, and many more. Now, AI is moving at an incredible pace. And in fact, between the time that I'm recording this video and the time that you're watching it, I don't know what new AI models and capabilities there will be. And it's natural to find that rate of change frightening. It's very human to be frightened of things we don't fully understand. So my hope for this module is that we can demystify AI for you. How to explain a little bit more about the kinds of things it can do and how it does them. So when you're ready, move on to the next one. And we'll look at some of the amazing things Berisik. Sertifikasi global Microsoft. Oh, about building software. An AI application I'm going to chat with is Microsoft Copilot. Speaking about asking for some advice about travel plans. dia ngomongin apa sih? I'm planning a business trip to Paris and on a free afternoon to go sightseeing. What should I do? And I get a response. Kak Cika dirangkup bisa nih, Jus. Apa Kak? Kak Cika rangkum nih generatif AI. Generatif Oh. AI itu gini, dia bisa, kan kalau AI itu biasanya di train ya, Jos misalnya, train misalnya, dia diajarin, nih kucing, nih anjing, gitu ya. Terus misalnya kata-kata diajarin, misalnya Jos tuh ngomongnya kata-katanya kayak gini, di train. Kak Cika tuh kayak gimana, nanti dia bisa belajar dari itu kan. Generatif AI. Generatif, Jos. Jadi makanya sekarang tuh orang bisa kan misalnya kayak ini ada foto terus mereka jadi silat gitu. Ini ada foto terus jadi pelukan. Jos lihat nggak yang kayak gitu-gitu yang Oh iya. ya kan Mona Lisa terus ketawa bisa gitu. Itu tuh jadi si AI-nya bisa menggenerate sesuatu yang dia nggak diajarin gitu. Nah, generatif AI itu kayak deep learning, tapi kayak Tom Cruise ada deh deep learningnya di TikTok kalau nggak salah. Jadi dia bisa ngomong apa gitu ya. Jadi generatif itu AI adalah AI yang bisa
menciptakan sesuatu yang dia nggak diajarin. Nah, caranya gimana? Nah, itu tuh ada persamaannya sama ada trainingnya. Jadi dia bisa, misalnya apa ya? Kamu coba gambar kebun gitu. Dia ngegambar aja, generate aja gitu kayak Mid Journey gitu loh, Josh. Jadi kamu gambar misalnya burger tapi tumbuh di pohon pisang gitu, dia akan menginterpretasikan sendiri gitu. Dia bisa nge-generate itu berdasarkan yang dia pelajari, dia kembangkan, walaupun dia belum pernah lihat gitu. Kan nggak ada kan burger di pohon pisang kan. Cuman dia, gue pernah lihat burger, gue pernah lihat pohon pisang. Kalau gabungin berarti kira-kira kayak gini. Joiningnya detail-detailnya nanti bisa. Nah, kenapa bisa gitu? Karena si model ini, AI ini, dia sebenarnya punya kayak threshold juga, Jos. Jadi dia juga ngasih tahu, lu nggak bisa banget, ada barrier yang nggak bisa dilewatin gitu. Jadi generate misalnya muka orang nih, lu nggak bisa matanya 3 gitu, mata orang tuh 2, hidungnya 1, lu nggak bisa misalnya generate wajah orang, mulutnya di pipi gitu, enggak gitu. Jadi jadi dia di train, sampai dilihat sama dia nih berdasarkan data yang udah ada, hasil generetan lo masih masuk nggak gitu. Kalau misalnya diputar sama dia, misalnya mulutnya di atas, matanya di kanan, di kiri, di bawah, yang di atas tuh, nanti sistemnya akan bilang ini nggak masuk kok kriteria dari yang lu udah belajar gitu. Sama kan just kayak misalnya kita lihat kucing kakinya 6 kan, kok kayak lebah sih gitu kan. Itu karena kita kan di kepala kita udah ada si standarnya. Nah, si generatif art itu gitu singkatnya. Tapi nggak tahu sih abang ini cerita apa lagi sih kalau kata kesimpulannya gitu. Apa nih? Coba si we abang. get around the city. And I know that I don't need to specify which city. Copilot already knows we're talking about Paris. And here's the information I need to get around. Pretty comprehensive. So how does this kind of conversational AI work? Let's take a closer look. Think of all the sources of text and language that are available to us. We can use that to train a language model. It could be a general purpose large language model or a more specific small language model. It encapsulates the relationship between different elements of language. So it knows how to put words together in a sequence that makes sense. Now imagine we build an application that uses that language. The user submits their input in the form of a prompt. It's the natural language statement question. The application sends that prompt to the web, and it generates Okay, so we've seen how generative AI can help us have a conversation with AI. Ya udah. Ngerti? Oke. Bahasa juga bisa gitu ternyata. Pause dulu. GitHub gue matiin dulu. Picture says 1,000 words, so they say. And maybe that's why computer vision has been one of the most active areas of AI research for so many years. So let's take a look at how AI can, well, take a look. I'm still planning my trip to Paris, and I have a photograph of a place that I'd really like to go and see. So I'll upload that picture, and I'll ask Copilot to take a look and tell me how to get there. Okay. And sure enough, Copilot recognizes the image of the Eiffel Tower, gives me the directions I need. Well, Copilot recognized that the picture I uploaded was a photograph of the Eiffel Tower. Let's dig a little deeper into how this type of computer vision works. Suppose a grocery store wants to use a camera to identify different types of produce. Well, we're going to need more pictures. And then once we have enough, we're going to label those pictures so we can identify what is the item in each of those images. Then we'll take those labeled images and we'll use them to train a machine learning model. And that model will extract the different visual features in those images to help us classify what the image is a picture of. Now we can use the trained model and feed it a picture of an item, and it will identify what that picture is. This is a form of computer vision that we call image classification. In addition to image classification, there are more complicated forms of computer vision. For example, I might have multiple items in the same image, and I could use object detection
to identify the individual objects in that image. Belum? Oh iya sekarang. In the case of the example we saw earlier, we had a computer vision model that was trained using images of famous landmarks, combined with a language model that was able to provide deeper information about those landmarks. So there you have it. AI can see by using computer vision. Hmm. Next up, let's explore another human. Kan computer vision. Oh, berarti bisa visual, bisa speech juga nih bahasa nih berarti. Hmm. Kak Cika biasanya pakai Google Jos, Apa? pakai mesinnya Google. Jadi kalau ini pakai pujiannya si itu berarti si Microsoft, Oh, AI-nya Microsoft. It's good to talk, someone said. And AI gets in on the act. AI can also take advantage of the ability to speak and to understand speech, even in multiple languages. Let's take a look. To start, I'll click the mic button. Graham, glad you're back. How's your day? It's going well. Great. Oh, suaranya hilang. This end, Nah, I would like to buy tickets for the Eiffel Tower, please. Welcome. Enjoy planning your trip. A lot to unpack from that example. Copilot was both able to recognize speech and synthesize speech. And there was also a little bit of translation thrown in there for good measure. So let's take a look at how those work. Speech to text, or speech recognition, is a really cool thing. Speaking to somebody, the signal you generate is two acoustic signals. These are the two signals that translate our important the time. Which has been predicted. Now the opposite of communication is say speak. So first of all, which can generate Hmm. another thing we saw in the example was translation. You can provide into source language in the So we've seen how AI can use speech recognition or speech to text, and also how it can perform speech synthesis or text to speech. oh bentar Kak Cika. But how to understand what's being said? Next up, we'll look at natural language processing. Nah, machine language sih sekarang. Space scanner, natural language processing. Oh, NLP, oke. Nah, Kak Cika compare dulu ya. ChatGPT versus Natural language processing, NLP, is a well-established field of study within AI. Some of the earliest breakthroughs in NLP include techniques like entity extraction, in other words, finding the presence of people or place names in a body of text, and also techniques like sentiment analysis, analyzing the tone of a body of text to determine whether it's positive or negative. And these techniques are still common use cases for today's advanced language models. Let's explore one of these techniques in more depth. Let's take a look at how we can use sentiment analysis to infer opinion from some text. Since I'm planning a trip to Paris, I've found a couple of reviews for hotels where I might want to stay. Here's the first one. yang rangkum sesuatu dulu. Ini. Let's see what Copilot makes of the first review.
That seems pretty positive. Let's try the second one. That's not so good. I might stick with the first one. Well, let's take a closer look at how sentiment analysis works. So to prepare a language model for sentiment analysis, Apa jika kasih dulu we'll ke Jeff? start with some documents where we already have labeled documents as positive. Hmm. Then we'll take those labeled documents and we'll use them to train a machine learning model. In this case, it's a language model that can identify whether a document is positive or negative. Then when we have a new document, feed that to the model, and it will predict the sentiment based on the contents of the document. Sentiment analysis is just one natural language processing technique that you can use. There are many others. And they're used to extract information or insights from text or documents, or even spoken language, like recordings of telephone calls. Next, we're going to take an even closer look at how we can extract very specific insights from documents and other content. Nah, kan. Jos, bentar, Jos. Kak Cika tuh ini tadi barusan tanya ChatGPT ya. Jadi biar Jos tahu si AI itu ada macam-macam. Kan AI itu yang sering dipakai kan kalau Kak Cika sering pakai OpenAI. OpenAI itu punyanya ChatGPT. ChatGPT itu punya OpenAI. Microsoft itu punya Copilot si GitHub ini. Itu pokoknya dia base-nya tuh adalah Office gitu ya. Google tuh punyanya Gemini. Nah, si Google tuh yang paling generous gitu, jadi nggak terlalu berbayar, dia lebih banyak dipakai. Kayak kita misalnya cari Google, apa sih, Jos, yang cari gambar itu? Google, Apa sih namanya? Iya, tahu. itu kan, yang bisa gitu, itu kan sebenarnya pakai AI, tapi kan gratis gitu. Google Lens ya. Google Lens bener. Jadi dia lebih apa ya, lebih gampang dipakai lah. Waktu itu kemarin Kak Cika bikin chatbot itu pakai ChatGPT, OpenAI API-nya terbatas. Kalau pakai yang Gemini ini tuh lebih free gitu. Jadi walaupun mungkin kualitasnya di bawahnya tapi gratis. Nah, Microsoft itu tuh sebenarnya buat enterprise, Josh. Jadi kebayang nggak? Jadi biasanya kalau Google kan semua orang pakai ya, ChatGPT juga orang individual bisa lah, sering bisa pakai. Cuman kan ada limited access, misalnya setelah sekian cuman bisa GPT 3,5, setelah itu 4. Iya, ya. Ya kan, Just kan suka pakai. Nah, kalau si Microsoft itu lebih ke ini, Just lebih ke company gitu, enterprise. Jadi untuk implementasi besar. Nah, kenapa Kak Cika bilang gitu? Supaya Jos nggak kaget. Nanti kan si materi-materi ini itu akan arahnya tuh ke ini, ke enterprise gitu. Jadi buat implementasi perusahaan besar lah. Pokoknya ini emang platformnya tuh buat enterprise untuk gede-gedean gitu, bukan buat personal yang nyoba-nyoba, bukan buat, makanya kan ada arsitektur segala kan, belajar arsitektur cloud-nya. Nah, tapi bagus aja buat Jos belajar gitu. Cuman nanti ketika ngingetin aja kalau saya nanti kita udah masuk lessons yang apaan sih ini? Karena emang dia mau buat perusahaan gede gitu. Gitu. Lanjut. Sekarang coba unit 5 dari 9 beresin, Jos, coba hari ini kayak gimana. Jika mau mengukur kemumetannya. Kayak gimana? Critical information is what's been called other documents. For example, think about the challenge of processing a large number of expense claims for insurance applications. And it's not just in written documents either. There are cases where perhaps you have a recorded call or a meeting and you have to find a specific piece of information within everything else that is discussed. AI can be really useful at analyzing content in all different formats to extract key fields, values, or other points that you need to address. Let's take a look at an example. Let's say that on my business trip to Paris, I stopped for lunch. Of course I did in Paris. Well, now I need to submit an expense claim based on this receipt. So I'll upload the receipt and ask Copilot to tell me how much I should claim. Great. Copilot has extracted a whole bunch of information from the receipt, including the total amount. The only problem is that the receipt is in euros and I need to submit a claim in US dollars.
So let's use AI to do a little bit more of the work for me and convert that to the right currency. Fantastic. Ready to submit my claim. Who says there's no such thing as a free lunch? So how does AI know how to extract specific details? Let's take a closer look. Extracting information from documents and other Tadi. evidence is a really common use of AI. Oh, OCR ya? Consider this receipt. There's lots of information on the receipt that we could extract, and we can train a machine learning model to identify specific fields. For example, the company name, the address, or all these other fields. The important point is that the model identifies different types of fields. It understands what a telephone number looks like, what a date looks like. It understands things like numeric values, or even things like barcodes or QR codes. AI's ability to analyze content and extract information and insights is extremely powerful. And as with any powerful technology, it needs to be used responsibly. And that's what we'll explore next. Next. AI has the potential Siapa? to make advances in science and society and to improve the lives of millions around the world. Ya, yang ngerti ini. But there's also the potential for abuse or misuse of this technology, which is why we need to talk about responsible AI. Now, I'm planning some questionable activities while I'm in Paris. Let's see if Copilot can help me. The reason that Copilot wasn't able to help me with various Dia is that its developers have applied content filters to safeguard the types of response that it can give. And that's part of a wider approach to responsible AI. Microsoft has defined a set of principles for yang tadi Kak bilang dia menjaga trainingnya. The idea that AI systems should treat all people fairly. Reliability and safety is another important principle. Any AI systems that you build need to perform reliably and safely. Privacy and security is also important. We need to protect the data that is used to train models, and we need to respect the privacy of the users who use them. Inclusiveness is another important principle. AI systems should empower everyone and engage people. It's also important that AI systems be transparent. Users should be able to understand what the system is doing and be comfortable using it. And finally, accountability is an important principle. People who design and build AI systems need to be accountable for what they do. Applying responsible AI practices helps protect users and developers from unintended consequences that could potentially lead to harm. By using AI responsibly, we can make sure that everyone benefits from the amazing advances and incredible things that AI makes possible. Ya kan yang kata Kak Cika bilang ada kontrolnya dia. Yeah. Coba deh Jos, Kak Cika kemarin kan ngajar keamanan sistem. Terus Kak Cika nanya ke ChatGPT, gimana caranya nge-deface website? Itu nggak mau jawab nih ChatGPT, dia bilang. Nah itu contoh responsible AI. Jadi ada kontrol di mana si AI ini dibatasin trainingnya, terus diajarin misalnya topik tertentu nggak boleh dibahas atau ada barrier yang nggak boleh lewat gitu. Jadi kayak kita ngajarin murid, kamu boleh belajar tapi nggak boleh bablas. Tapi dia kebatasinya tuh bisa pakai threshold angka juga, Jos. Jadi biasanya apa ya, ada parameter yang bisa di-setel juga. Ini namanya responsible AI. Oke. Gitu. Ini yang tadi kakak kerjain bukan sih? Pelan-pelan, nanti salah lagi, nggak boleh ada yang salah. Ini. Pertama. Complex from AI that can only be used with. Ya sih. Yang kedua, wildlife
Image. Image dong. Hmm. Speech ya. Yang Iyalah. mana Pak? Ini ya? Apa ya? Sintesis apa? Ini enggak sih? Speech recognition. Iya. Aduh, Kak Cika antara sintesis sama recognition. Recognize. Recognition. Recognize. Enggak, recognition. Cukup. Udah semoga nggak salah. Yow. Coba review. Ada yang salah 2, Joy. Jos. Makanya Ih, gua satu kan sintesis harusnya ini lah objek. ini objek. Bukan katanya di infotos ya. Objek berarti Jos. Iya, salah juga ya. Gini. Jadi jawabannya. Oh, oke. Taruh. Kak Cika jelasin dulu, Jos. Tar. Tunggu. Jangan pindah halaman dulu. Jadi ada 2, Jos. Aduh, iya nih. Ini pertanyaannya bagus nih. Jadi, sebenarnya tuh ini tuh fasenya, Jos, langkahnya. Jadi gini, saya kita punya gambar nih. Terus ada gambar nih misalnya ya, gini. Gitu kan. Pertama-tama itu kita harus detect dulu. Langkah pertama tuh object detection dulu, Jos. Dia harus bisa detect dulu. Misalnya Jos punya gambar nih. Misalnya gini ya, di sini ada orang, di sini ada pohon. Terus di sini ada matahari gitu ya. Ini gambaran anak SD. Terus berarti dia harus detect objek dulu. Maksudnya lu bisa nggak ngedetect ada objek di situ? Oh, Walaupun baru dia image ya. walaupun dia nggak tahu, biasanya kalau apa namanya saya machine learning tuh tahu deh saya ini ada objek ya, ini objek nih kata dia, ini objek nih gitu kan ya, ini objek nih gitu. Jadi dia bisa paling nggak kayak orang kacamata burem gitu loh, just ada orang di depan nggak tahu siapa tapi jangan nabrak gitu atau apa itu ya. Ini object detection. Nah tahap kedua, iya Kak Cika salah, harusnya baru Image. baru nanti setelah objek. Oke, sekarang image classification lu bisa nggak? Gue nggak belajar pohon, nggak belajar langit kata dia. Tapi gue tahu nih orang gitu. Nah ini nanti baru masuk image classification. Nah kalau misalnya kita ajarin dia udah pernah di train, nanti dia bisa tahu sih. Oke, yang satu pohon, yang satu matahari gitu kan. Itu salah jawab. Tapi pertanyaannya emang menjebak. Tapi emang tes-tesnya Microsoft tuh susah loh, Jos. Ketika pernah ikut ya Microsoft Certification tuh buat lupa deh. Office aja nggak lulus loh gue. Percaya nggak? Office tuh nggak lulus gara-gara dia Office. misalnya nanyain ya, rumus Excel buat apa tapi yang nggak pernah kita pakai gitu. Terus Word misalnya cara apa tapi pakai fungsi yang kita nggak pernah pakai sehari-hari. Jadi yang oh my God, mana gue tahu pakai makro gitu. Jadi nggak lulus. Emang susah. Microsoft tuh tesnya susah-susah. Next, coba lanjut apa sekarang dia Summary. next summary. Oh, udah summary. Oke. Baik, kita putuskan gimana abis ini. Well, our time together has come to an end. I hope you've enjoyed the explanation of artificial intelligence and that it's helped demystify some of the core concepts and capabilities of AI. We've covered a lot of different AI capabilities, from generative AI to computer vision, speech, natural language processing, and information extraction. And we've also discussed the importance of responsible AI principles and practices. To learn more, check out some of the resources below. Complete. Complete, yes. Aduh, nggak full. Harusnya Kenapa? full. Oh, di full bisa nggak? Nggak, kan tadi salah. Oh iya ya. Ih, benci. Nah, terus sekarang apa? Lor dulu. Kita tuh gimana sih? Jos, tadi kan kita daftar. Terus udah gitu ngapain? Udah tinggal ikut doang. Udah masuk ke sini. Iya. Soalnya Tadi kan beda dari ini. sini kan. Terus pencet ke sini tadi. Terus kita tahunya nextnya yang mana? Ini. Oke. Di refresh. Loh, kok nggak juga? Nah. Start yang tadi coba, Jos. Oh itu, udah.
Nah, ini continue lagi nih berarti. Ah iya benar kok. Ntar aku cek ini berarti ya. Coba kayak gimana? Secapek apa sih ini? AI over. Nah kan dia Azure ya. Coba continue. Aduh. Kita boleh skip nggak sih? Kan, eh harus ada matematiknya cenah. Emang sih, tahu nggak Jos? Machine learning itu about statistik. Jadi walaupun nanti ada machine learning yang macam-macam gitu ya, tapi sebenarnya machine learning yang eh awal tuh sebenarnya statistik. Jadi kan sebenarnya kayak statistik itu dia bisa predik gitu ya, kayak misalnya apa saham atau cuaca atau misalnya Hmm. predik nih, Jos bakalan lulus nggak nih? Tapi kita Hmm. punya datanya gitu ya. Atau Jos kira-kira bakal masukin bola nggak ada berdasarkan statistik nih. Misalnya Hmm. pertandingan siapa lawan siapa si misalnya tim basket ini bakal menang nggak? Itu kan berdasarkan yang sudah terjadi kan. Nah, Hmm. kalau dia bisa predik misalnya pasti menang nih, misalnya si tim ini pasti menang karena dia udah lihat kejadian-kejadian sebelumnya. Nah, itu tuh kecerdasan gitu walaupun Hmm. nggak semua machine learning yang pakai statistik. Tapi Kak Cika lihat ya kalau yang machine learning pakai statistik itu mereka cukup presisi karena mereka melihatnya kan berdasarkan tren kejadian. Kayak misalnya, Jos tuh kalau makan senengnya yang kayak gini. Pasti aneh gitu tiba-tiba Jos suka sesuatu yang nggak dia suka gitu kan. Itu kan Ah, di luar dari tren yang pernah ada kan. Nah, statistik tuh iya. cukup cukup prediktif asalkan nggak ada faktor yang dia nggak kebaca gitu Jos. Kayak misalnya gini, kok Jos tiba-tiba misalnya Jos nggak suka gelato nih, tapi tiba-tiba kok mau gelato? Oh ternyata Jos tuh baru nyobain si gelato ini gara-gara Mas Cita minta gitu. Itu kan satu faktor Hmm. yang si statistiknya AI-nya nggak tahu ya. Gue tahu maksudnya ada faktor di mana dia diintroduce sama satu item lagi ya gue nggak tahu. Nah, machine learning yang lain itu nggak pakai statistik tapi semuanya pakai matematik Jos. Cobain deh next, kayaknya Hmm. nanti bakal ada matematik deh di section ini. Kan nanti kita harus belajar itu matriks sama bagus sih Oh, tapi Matrix ya. Matrix pelajaran kelas 11 kan? iya gampang kan matriks. Kalau matriks operasi matriks mah gampang. Nggak tahu deh. Belum pernah. Oh, ngomongin es krim dia bener juga tuh kan bisa yang kayak Kak Cika bilang. Ini Kak Cika ini ya, Kak Cika ringkas yang tadi Kak Cika bilang. Kalau pakai statistik, kita bisa nebak kayak misalnya penjualan mobil gitu. Ini mobil bakalan laku atau enggak berdasarkan statistik yang udah ada, jenis mobil apa yang bakal laku misalnya. Atau ini kan tadi weather kan. Hmm. Sama kesehatan juga Jos. Jadi pakai statistik kita tuh bisa predik gitu. Misalnya nih orang berdasarkan tapi parameternya mesti pas gitu. Gak bisa kayak Hmm. misalnya apa ya? Misalnya ini orang bakal jadi pebasket terkenal nggak? Tapi variabelnya nggak cocok kayak misalnya jarak rumahnya, terus gaji kakeknya misalnya gitu ya. Terus eh, Hmm. warna rambut temennya ya nggak nyambung lah gitu. Tapi kalau parameternya pas itu bisa dipredik. Kayak ini nih yang medical scenario nih yang Jos lihat ya, diabetes atau nggak diabetes, itu bisa Ya. dilihat nih gaya hidup orang ini tuh kayak gimana atau misalnya tren gula darahnya dia, kandungan-kandungan apanya dia gitu ya, ya eh, di dalam sekian bulan dilihat gitu ya. Kayaknya nih orang gaya hidupnya stabil, terus nggak ada yang gimana, dia bakal diabetes atau enggak. Itu bisa pakai statistik aja gitu, nggak usah Hmm. susah-susah. Kayak misalnya nih orang kira-kira boleh nggak dikasih cicilan KPR? Pakai statistik itu bisa Jos. Jadi dilihat record historinya dia kalau bayar kartu kredit tertib nggak, terus dia gajinya berapa, spendingnya berapa, terus dia ada track record buruk nggak di perbankan, kayak misalnya dia pinjol kah atau pernah nutup kartu kredit karena ngutang gitu. Itu sebenarnya cuma gitu, matematiknya tuh cuma statistik yang ini loh ya. Lanjut, Hmm. jadi bisa apa aja gitu, bisa Antartik tuh, penguin lah apalah apa. Ini bagusnya, oh ini Kak Cika aja yang jelasin Jos. Hmm. Kak Cika ringkas ya. Machine learning Ya. itu kan ada supervised sama unsupervised. Bedanya apa? Supervised itu kita udah kasih tahu
targetnya. Kayak Jos ngajari Mas Cita, ini sepeda, ini bajai. Mas Cita Hmm. bilang, oke, itu sepeda, ini bajai. Oke, itu apa? Ini motor. Oke, itu apa? Itu Metro Mini misalnya gitu ya. Kita Hmm. udah kasih tahu labelnya gitu. Kita udah kasih tahu barangnya ini anjing, ini kucing gitu. Kalau unsupervised itu Mas Cita dilepas di hutan gitu atau ditaruh di taman. Nanti dia belajar sendiri gitu. Nanti ngelihat, oh itu yang kakinya 4 lucu ya, ada yang moncongnya panjang, ada yang enggak gitu. Itu pada kucing sama anjing gitu. Terus iya ada yang terbang, ada kupu-kupu, ada burung. Tapi Mas Cita tuh nggak tahu labelnya, tapi dia tahu bahwa itu gitu. Itu Hmm. itulah burung-burungan dan kupu-kupuan dan anjing-anjingan dan kucing-kucingan dia klasifikasi sendiri. Nah, itu tuh namanya Oh. unsupervised gitu, Jos. Hmm. Gitu ya. Terus eh kalau supervise itu caranya tuh bisa pakai regresi. Nanti Kak Cika ajarin regresi itu yang kayak Kak Cika jelasin tadi. Ada yang namanya regresi linier gitu ya, atau logistic regression. Itu tuh cuma narik garis aja sebenarnya, Josh. Jadi kita tuh lihat trennya dia. Kayak misalnya COVID nih, pertumbuhannya per hari gimana trennya. Garisnya tuh naiknya berapa banyak nih, kayak ini kan gambarnya. Ini kalau dia panas, orang tuh cenderung beli es krim atau enggak gitu ya. Itu bisa dilihat. Nah, terus pakai supervise, kita bisa classify kan. Nah, kayak si Mas Cita tadi. Si Mas Cita kan kita suruh classify. Mas Cita, ini loh kucing sama anjing. Mungkin di awal Mas Cita tuh cuma bilang ini kucing bukan, bukan. Tapi apa? Nggak tahu. Pokoknya bukan kucing. Ini anjing Hmm. bukan, bukan. Kamu cuma tahu anjing sama kucing ya, atau cuma tahu anjing sama bukan anjing gitu. Itu binary classification namanya, Josh. Jadi kayak ini orang lulus atau enggak, dapat beasiswa atau enggak, boleh KPR Hmm. atau enggak. Itu binary classification. Tapi kalau misalnya kelasnya udah banyak, kayak misalnya Mas Cita, ini anjing atau bukan? Bukan, itu penguin. Penguinnya juga beda. Misalnya ini mah penguin Madagaskar, yang ini penguin apa gitu. Saya oh aja. Dia udah pinter Hmm. nih gitu ya. Itu just kebayangkan dengan di Ya, awal ya. kasih label, dia bisa predik regresi, bisa classification. Nah, kalau unsupervised, dia arahnya clustering. Jadi yang tadi Kak Cika bilang, si Mas Cita tuh nggak tahu namanya. Hmm. Dia cuma tahu ini kayaknya bulu-buluan gitu kayak anjing, kucing satu tipe lah gitu ya. Terus Hmm. ada misalnya oh ini terbang-terbangan nih burung gitu. Terus misalnya oh ada yang daun-daunan nih berarti tanaman. Jadi kan dia mengklaster kan, Jos. Nah, itu tuh Hmm. karena dia nggak dikasih tahu apa, ya dia membedakan berdasarkan ininya, berdasarkan jenisnya gitu. Contoh ya, misalnya Kak Cika punya kayak gini nih, Jos. Kak Cika kasih clustering ya ke machine learning. Kak Cika kasih datanya begini bentuknya, misalnya. Kak Cika punya data kayak gini ya. Terus ada kayak gini, terus ada kayak gini, misalnya ini ya, ini gini. Terus Kak Cika punya hijau. Hijau ada yang kotak juga misalnya. Terus ada yang bulat juga. Terus pink. Pink ada yang segitiga juga, ada yang kotak juga. Nah, nanti si mesinnya itu akan belajar terserah dia, dia mau clusteringnya gimana. Dia bisa clustering berdasarkan bentuk. Jadi dia bilang, ini tuh bentuknya sama gitu. Hmm. Dia bisa juga clustering berdasarkan warna gitu. Hmm. Jadi menurut dia, ini tuh warnanya sama gitu. Nah, itu terserah. Nah, itu nanti bentuknya tuh akan dalam bentuk persamaan, dalam bentuk nih angka, biasanya dalam bentuk matriks gitu. Hmm. Jadi bentuknya matriks, nanti dia akan punya ngupdate bobotnya sendiri, dia ngupdate nilai-nilai matriksnya sendiri. Itu cara learningnya machine learning tuh kayak gitu. Begitu, Josh. Nah, bedanya apa Kak? Supervised sama unsupervised. Nah, ini bisa Kak Cika bilang kalau supervised itu lebih cepat ya dan lebih ringkas lah. Tapi kalau unsupervised itu tergantung implementasi sebenarnya. Itu dia butuh resource yang lebih besar, kayak komputasinya harus lebih besar, datanya harus lebih banyak. Kalau unsupervised itu bisa sedikit kan, kayak misalnya Jos bilang, Mas Cita itu anjing, itu kucing. Dia 2 kali lihat juga udah tahu kan. Tapi kalau Ya. unsupervised ya harus banyak gitu, kayak dia harus diekspos gitu, lihat di taman ada lihat kucing 10, anjing 15 gitu, terus burung Hmm. 10 gitu. Nah, ini tuh lebih ke deep learning kalau unsupervised gitu. Coba baca deh, bener nggak rangkuman Kak kayak gitu kira-kira. Nah, regression nanti Kak Cika ajarin. Regression
itu hanya bisa untuk nilai yang enggak fluktuatif, Josh. Jadi kayak misalnya gini, mobil itu makin banyak mileage-nya, maksudnya mileage itu apa? Kilometer. Ya, kilometernya mah banyak kan tambah murah. Heeh. Mobil misalnya tambah lama tahunnya makin murah. Hmm. Pegawai makin lama kerjanya makin gede gajinya. Hmm. Ya kan? Sama kayak misalnya gitulah. Nah, regresi itu juga bisa buat ngecek penjualan es krim, tapi asalkan dia linier ya, maksudnya nggak boleh berbentuk kayak, jadi kalau linier tuh gini Jos, misalnya COVID nih ya, kalau dia misalnya nih COVID nih, ini days ya, ini days harinya, ini tuh jumlah orang yang kena COVID ya. Kalau dia kayak gini, itu bisa pakai regression gitu. Tapi kalau misalnya fluktuatif kayak misalnya, wah COVID naik, kena vaksin turun, naik lagi, kena vaksin lagi, Hmm. oh wow, 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 gitu kan. Nah kalau kayak gini susah, kecuali kalau mau kasih apa namanya prediksi kasar aja kayak gini misalnya gitu. Trennya masih naik nih gitu. Nah itu namanya regresi. Jadi regresi itu dia akan gambar garis yang mendekati data-data. Jadi di-align supaya dia mewakili data-data yang pernah ada gitu. Nah, nanti dia tebak nih, oke kalau udah setahun kira-kira COVID gimana nih, posisinya ada di mana gitu. Nah, dia bisa nebak kan, misalnya di sini gue udah bisa nebak nih pakai regresi aja. Jadi regresi itu sebenarnya nyari garis aja gitu. Itu gampang sih Jos, tapi Hmm. nanti kita belajar. Dah, apalagi next, regression, classification, binary yang tadi Kak Cika bilang kan, multi-class, sama clustering, ya gitu. Dah, regression nih Oke. sekarang coba masuk. Kan, regression data kita masukin. Ya, kalau Kak Cika ringkas gini. Jadi gini Jos, misalnya Kak Cika punya data ya regression tuh gini. Kak Cika punya data COVID aja deh misalnya gitu ya. Atau suhu deh misalnya. Terus datanya tuh misalnya ini temperatur ya. Hmm. Ini hour misalnya. Gitu. Misalnya ya ini 12 jam lah dari jam 0 pagi AM lah gitu ya. Gitu. Terus Kak Cika punya datanya gitu. Kira-kira nih di jam segini tuh dia di sini gitu ya. Nanti di jam ini segini di sini gitu. Nanti di sini segini gitu. Nanti Hmm. segini lah. Nanti dia di sini gini. Ada datanya di plot gitu kan. Gitu. Hmm. Nanti dia tanya, ini kan saya sampai jam 10 ya, ini sampai jam 10. Dia tanya, jam 12 tuh kira-kira di mana gitu. Regresi itu ya dia menggambar garis regresi itu sebenarnya. Di mana dia mewakili semua titik yang ada gitu. Jadi gini, nah gitu. Dia akan gambar kemiringannya segitu. Kak, kok tahu kemiringannya? Dia bakal ngecek per ininya, jarak antar titiknya jauh supaya si garis ini tuh deket ke semua titik gitu. Artinya mewakili, itu kayak gini deh. Kayak mewakili aspirasi masyarakat lah DPR gitu. Misalnya, oh lu apa aspirasi kamu apa? Oh, gue pengen memberdayakan ibu-ibu dan anak-anak. Oh yang satu lagi, oh gue pengen lapangan kerja. Itu kan dia mencoba mencari mewakili semuanya juga gitu. Nah, nanti ditanya jam 12 tuh di mana? Berarti kita bisa tarik di sini. Oh, berarti jam 12 tuh perkiraan. Nah, kan ada nanti ada kesalahan nih. Di Hmm. sini gitu. Misalnya nggak tahu suhunya berapa, misalnya kalau siang-siang 28 derajat Celcius misalnya gitu. Nah, itu tuh regresi. Nah, apapun yang bentuk kayak gitu, asal ada data sebelumnya, dia tinggal narik garis kan, Jos, benar nggak? Kayak misalnya Kak Cika punya data, tapi misalnya data apa misalnya mobil berdasarkan MLH harganya gitu. Ini price gitu ya. Ini price, ini year gitu ya. Year of production gitu. Makin baru dia harusnya makin gini kan gitu ya gitu. Ya misalnya year-nya makin deket ya makin bagus gitu. Tapi kalau misalnya ini mileage, ini misalnya mileage ya Kak Cika ganti ya.
bukan year ya. Age. Berarti gimana gambarnya? Kira-kira. S begini berarti kan? Karena kan price-nya makin Iya, turun. turun. Regresi itu sebenarnya tinggal nerusin garis gitu. Coba, tapi penjelasan ini nggak tahu sih sesusah apa. Coba Jos. Lanjutin. Dia ribet nggak? Oh, itu dia gambar tuh. Nah, ini kan. Oh, lihat Jos, ini datanya. Temperaturnya 51 beli es krim 1. 52 enggak. 67 14. Tapi lihat deh, ini linier. Karena makin panas, es krimnya tambah banyak ya yang laku. Iya. Nah, itu tuh bisa dipredik. Misalnya, katakan temperaturnya 100 gitu, mendidih lah. Yang beli es krim berapa gitu, berarti kan bisa gitu. Regression. Cara nge-trading gimana? Kasih data. Jadi kalau statistik tuh datanya sedikit juga bisa loh dia. Asal dia bisa gambar garis aja. Minimal 2 lah. Oh, dia bisa pakai subset nih. Jadi misalnya temperatur sekian. Nah, itu kan diplot kan kayak ketika tadi. Nanti dia tinggal nerusin garis. Kalau suhunya nambah, berarti nambahnya berapa? Ini kan bisa buat prediksi kayak misalnya misalnya prediksi kita harus stok berapa nih gitu kan. Wah, suhu hari ini kayaknya bakalan sampai sekian. Kalau lihat dari tren 10 hari ke belakang, bakalan banyak nih yang beli. Kita harus stok berapa kira-kira? Gitu, Josh. Jadi kayak, oh ya belanja lagi konnya, belanja lagi es krimnya. Ya kan? Cari garis kan? Supaya mau cari. Nah, terus apa? Terus kita bisa bikin persamaan garis. Kayak Jos waktu SD. SD apa SMA sih Jos baca gini? Ingat nggak? Y Apa? dengan MX plus C gitu. Pak, Ada nggak sih rumus persamaan garis? Jos apa bentuknya? cuman garis di Kumon udah lama. Kan common kepake dah dia. Gini persamaan garis. Gitu ya. Kita tuh tahu kemiringan garis tuh kan dari rise sama, ntar lo. Rise, ini kan rise ya. Kenaikan ya, selisih Y-nya sama selisih X-nya kan. Ntar lo, kasih kelupa. Taruh. Sabar, Jos. Bentar aja. Oke. Kok lupa ya, rise sama slope. Oh, rise. Rise run sama run. Ini Jos. Run. Ini kan sebenarnya lihat dari kemiringan. Kalau misalnya Kak Cika punya kayak gini, ini kan berarti run-nya dikit nih. Tapi rise-nya naik banget gitu ya. Tapi kalau misalnya gini gitu ya. Berarti kan ini rise-nya negatif. Run-nya gini gitu. Tapi kan itu rasio dari ras sama rain aja gitu sebenarnya. Nah, kalau kita udah dapat garis kayak gini, kan dapat persamaannya nih gitu. Dapat persamaannya Y itu adalah ini kemiringannya, ini Y-nya, ini X-nya, ini start-nya gitu. C itu tuh mulainya dari mana. Nah, M ini perbandingan run sama rise-nya gitu. Gitu. Jadi akhirnya persamaan garis ya. Kalau udah sampai punya persamaan garis, dia bilang kan fx itu x minus 50. Berarti kalau misalnya suhunya, kalau misalnya suhunya 100, berarti berapa dong? Berarti 100, 7 menit lagi ya Jos. Kurang 50. Berarti dia bakal laku 50 gitu. Karena dia bakal nerusin garisnya kan. Saya 100 nih. Kono no. Berarti kan di sini kan udah 50 nih di sini gitu. Gitu, 12. Tapi dia predik di sini. Begitu. Nah, ini paling gampang nih. Linear regression paling gampang, paling murah. Tapi sangat meyakinkan gitu. Oke. MX plus B sih boleh ya, MX plus C juga boleh.
M itu delta Y per delta X. Ya, coba lanjut. Nah, kan kayak gini ya, temperatur. Nah, ini yang Kak Cika bilang nih, Kak Cika ringkas saja. Si garis ini, itu sebenarnya tuh kayak gini, Jos. Dia tuh, kenapa dapat persamaan ini tuh, dia ngitung jarak sama ininya, terus dikuadratin. Jadi nanti tuh rumusnya kayak, misalnya, apa ya, kayak gini ya, X 1 dikurang X0 gitu. Tapi intinya dia ngitung selisih X1 sama X2-nya dikuadratin gitu. Jadi ngitung square root dari jarak-jaraknya. Jadi kemiringannya tuh segimana, dia akan sedekat mungkin. Misalnya gini, Kak Cika punya data ya kayak gini. Misalnya Kak Cika punya data begini. Begini ya. Begini sama begini. Tuh kan. Kan garisnya bisa gimana aja, Jos. Bisa gini kan. Bisa gini. Bisa juga gini kan. Bisa juga gini misalnya. Bisa gini juga gitu. Mau yang mana gitu? Yang mana? Nah, harus dihitung gitu. Setiap garis ini tuh harus dicek. Dia jarak sama semuanya harus sama. Jadi ini tuh jaraknya harus sama atau ya maksudnya harus paling kecil gitu kalau dirata-ratain. Jadi nggak boleh misalnya deket sama yang 2, jauh sama yang 1. Kan kalau yang ini kan dia deket sama yang ini tapi jauh sama yang ini kan kejauhan kan. Makanya diselisihin sama dikuadratin gitu. Itu supaya nyari garis mana yang paling deket sama semua titik gitu. Nah, itu tuh rumusnya tinggal dikuadratin aja. Terus diakarin gitu. Apa ya? Oke. Oke, lanjut. Dah. Nah, ini namanya ini. Mean absolute error sama mean square error yang Kak Cika bilang. Jadi, dia tuh mencari persamaan yang paling deket sama semua titik. Makanya dibilangnya ini ada ada kuadratnya kan. Kenapa kuadrat? Supaya selisih itu kan nggak ada negatifnya gitu. Yes, kita pakai. Gitu. Dah, iteratif. 3 menit lagi, iteratif training. Oke. Itu. Nah, ini rumusnya yang tadi yang kuadrat. Binary ini yang tadi Kak Cika bilang ya. Kalau misalnya dia blood glucose-nya segini, diabetik atau enggak? Harus punya datanya. Jadi kayak gini, ini sebenarnya kan kelihatan kan, Jos, ada polanya kan. Iya. Kalau di atas sekian, di atas 100 mah udahlah diabetes lah gitu kan. Nah, sebenarnya dia bisa kita train gitu juga. Jadi nanti Kak Cika pernah ngetrain machine learning tapi nggak pakai aljabar, kebayang nggak, Jos? Jadi dia tuh bisa diajarin juga gitu, kebayang nggak sih? Jadi nggak pakai kumon. Jadi misalnya Jos kan kalau belajar misalnya 5 gitu ya. Kan Jos belajar misalnya 5, 2 tambah 3 berapa? 5 kan? Kenapa? Ya emang gitu kan ya, 2 ditambah 3 secara aritmetik kan emang gitu. Iya. Ketika ngajarin mesin learning tuh nggak gitu. 5 itu adalah 1 tambah 4, 2 tambah 3, 3 tambah 2, 4 tambah 1, atau 5 tambah 0. Boleh. Atau 0 tambah 5 kalau mau pakai gitu. Kak Cika ngetrainnya gitu, Jos. Jadi dia tuh nggak belajar aritmetik, tapi melihat pola gitu. Jadi kalau polanya ada di antara ini, dia 5 nih gitu. Jadi dia berhitungnya bukan dari ngitung ininya. Jadi misalnya, oke, kalau misalnya Kak Cika bilang, coba kamu hitung 7 tambah 2 gitu. Nah, terus dia lihat 7 tambah 2 apa? Dia lihat tabelnya dia gitu. 7 tambah 2 itu 9. 9 tuh bisa 1 tambah 8, 0 tambah 9 gitu kan ya. Tapi kan gitu. Nah, terus dia lihat, oh iya berarti 7 tambah 2 itu 9. Bisa loh diajarin gitu. Tapi ini untuk nunjukin bahwa machine learning tuh approach-nya beda sama kita, Jos. Jadi dia nggak hitung aritmetik. Dia melihat pola. Dia melihat ciri gitu.
Jadi nggak kumon dia tuh, Iya, pola ya. pola gitu. Nah kayak ini kan sebenarnya kan kita bisa bikin pakai if aja, if lebih besar dari itu udahlah, lo anggap ini Iya. pasti bet lah gitu ya. Tapi kalau dia pasti ngelihat gitu ya, dia akan melihat nggak secara aritmetik lebih besar dari 100, tapi dia melihat pola aja. Kalau angka ini tuh biasanya munculnya sama siapa gitu. Jadi Hmm. bahkan dia tuh kayak Mas Cita tadi yang gue nggak tahu namanya tapi itu pohon gitu. Nggak tahu dah pohon apa kayak kemboja kayak pohon kelapa gitu. Pokoknya itu pohon gitu. Nah, dia juga gitu. Nah, training binary classification ini tuh cuman pilihannya tuh biasanya cuman yes no aja gitu. Kayak iya atau enggak, lulus atau enggak, boleh atau enggak, diabetes atau enggak, meninggal atau enggak gitu. Kayak gitu. Hmm. Dah di save Jos. Nanti kita lanjut lagi. Nah, kalau Jos mau lanjut, nanti Kak Cika jelasin lagi atau kalau mau lanjut sendiri boleh. Tapi berarti kita tuh punya ini jadinya. Punya project ini sama project kita yang itu. Tinggal Jos Oh iya. mau atur-aturnya gimana. Kak Cika tinggal ngikut. Maksudnya Kak, nanti kalau masuk kelas lagi Jos pengen ngebahas yang ini. Pengen ngerjain yang ini gitu. Oke. Begitu. Nah, itu nanti ada fungsi aktivasi namanya tuh, yaitu fungsi gitu Jos. Jadi dia kalau lewat threshold, nah ini coba sedikit aja, Jos scroll ke bawah. Ya, ini kayak yang Kak Cika bilang, dia tuh ngelihat itu nggak kayak kumon gitu. Dia bakalan ngelihat kan, ini kan lihat ada merah-merah kan yang diabetes sama yang nggak diabetes gitu ya. Hmm. Nah, itu tuh dia punya fungsi aktivasi sendiri di mana kalau dia mendekati angka ini, maka dia akan diabetes. Kalau enggak, dia nggak diabetes. Tapi dia tuh bikin apa ya persamaan sendiri untuk mewakili itu gitu Jos. Jadi kayak ini kan merah nih sebenarnya. Dia kira-kira tuh ya kalau ambang tuh ya jadi antara lu bakal diabetes atau enggak sih, tapi lebih besar kemungkinan diabetes gitu. Jadi ada possibility-nya. Kayak misalnya gini, Jos sih darahnya segini ya, glukosanya segini. Kemungkinan diabetes 1 kan. Kalau di sini 1 juga. Tapi kalau di sini mungkin diabetes kalau 90, tapi kemungkinannya juga cuma 90%. Kalau Jos di 85 itu diabetes juga, tapi kemungkinannya cuma 0,3% gitu. Jadi dia tuh bisa, nah kalau di bawah ini udah pasti nggak diabetes gitu karena dia emang aman gitu. Jadi kalau binary classification itu tuh ya atau enggak, tapi ada kemungkinannya gitu. Kayak misalnya nih Jos bakalan masukin nggak bolanya 3 points nih. Ya, tapi kemungkinannya 0,7 gitu. Enggak 0,9 misalnya. Kenapa? Misalnya ada faktor-faktornya. Atau misalnya dia kemungkinan masukin 3 points 0,1. Itu artinya 0,9 nggak masuk kan artinya. Kebalikan. Iya. Berarti apa maksud lo bilang gue lulus? Lihat lu lulus deh tapi 0,1 ya. Berarti banyak kan nggak lulus ya dong. Nah, itu binary itu gitu. Jadi dua kemungkinan di mana possibility-nya tuh saling meniadakan. Kecuali misalnya Jos ngajakin pacaran cewek gitu. Kans gue dapetin lo berapa? 50-50 lah. Itu berarti kan di tengah tuh. Kagak tahu nih diterima 50 gak Iya. HTS aja jadinya. Karena nggak bisa decide kan. Ya gitu. Nah, di learning juga harus ada decision-nya. Itu harus ada angkanya gitu. Begitu Jos, rame kan? Botak. Makasih ya udah datang ke kelas. Tadi dibangunin. Oke. Ya, berkabar ya Jos. Oke ya. Selamat kumon biar bisa belajar machine learning. Iya. Dadah, makasih ya Jos. Thank you, Kak. Ya.